Ada sebuah kisah dari sekian banyak kisah dari para salafun saleh, dari para sahabat, ya, dari para tabi'in, atba'u tabi'in, dan para ulama-ulama kita mulai yang terdahulu sampai yang sekarang. Banyak sekali kisah-kisah yang menunjukkan betapa manisnya iman, sehingga demi untuk mempertahankan manisnya iman ini, mereka siap untuk mengorbankan apapun yang mereka miliki di dunia, sampai nyawa sekalipun. Ada salah satu kisah, mungkin Anda pernah mendengar kisah ini. Ada seorang sahabat bernama Abdullah ibnu seorang sahabat, ya, bernama Abdullah ibnu Hudzafah, ya, Abdullah ibnu Hudzafah. Abdullah ibnu Hudzafah ini adalah salah seorang sahabat yang di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu an menjadi Amirul Mukminin, beliau dan beberapa kaum muslimin diperintahkan atau diutus oleh Umar ibn Khattab untuk membuka salah satu bagian di negeri Syam, yaitu satu daerah di wilayah Palestina sekarang, gitu ya. Ada sebuah kota yang dipenuhi dengan benteng di sana yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur, yang pada saat itu rajanya adalah Heraklius. Ya, dikisahkan qadarullah, Allah takdirkan Abdullah bin Hudzafah ini bersama pasukannya itu dikalahkan oleh pasukan Romawi. Dikalahkan oleh pasukan Romawi. Sampai kemudian sekian banyak pasukan kaum muslimin, termasuk di situ adalah Abdullah bin Hudzafah, beliau ditawan oleh pasukan Nasrani yang dikuasai oleh Raja Romawi yang bernama Heraklius. Singkat cerita, kemudian Abdullah bin Hudzafah didatangkan di hadapan Heraklius. Abdullah bin Hudzafah kemudian ditawari oleh Raja Heraklius. Wahai Abdullah, kalau kamu mau murtad dari agamamu, kamu mau keluar dari agama Muhammad, maka aku akan berikan segala apa yang kamu mau. Kamu minta harta berapapun, saya akan kasih. Saya akan memberikannya. Maka Abdullah bin Hudzafah karena memiliki iman yang kokoh, merasakan betapa manisnya iman dalam dirinya, dia mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Heraklius pun mengatakan, wahai Abdullah, aku akan memberikan penawaran yang lain. Aku akan tawarkan engkau, jika kamu mau masuk ke dalam agama Nasrani, maka aku akan menikahkan engkau dengan putriku. Ini kesempatan luar biasa kan itu, ya. Nikah sama anaknya raja. Artinya kalau nikah sama anaknya raja, nanti rajanya mangkat jadi raja, kan begitu, ya. Tapi apa kata Abdullah? Lah, tidak. Kalau begitu aku tawari kamu menjadi orang yang paling dekat denganku kedudukannya. Ini pun juga peluang menjadi raja juga terbuka lebar untuknya. Ia mengatakan tidak. Kemudian Heraklius sampai mengatakan begini, aku akan membagi kerajaanku ini, setengahnya untukmu, setengahnya untukku, dan seluruh harta yang aku miliki aku akan bagi menjadi dua. Bagian setengah untukku, setengahnya lagi untuk kamu. Syaratnya masuk agama Nasrani. Kita kalau misalnya dalam kondisi ditangkap orang, terancam nyawa, terus dikasih tawaran begini, kira-kira gimana? Terima enggak? Terima dulu, nanti balik lagi ke Islam, kan gitu, ya. Sudah diterima, sudah keluar, gak balik nengis Islam. Habis sudah gitu. Abdullah ibnu Hudzafah memiliki jannatul iman fi qalbihi. Dia punya apa? Surga iman dalam hatinya. Dia menganggap dunia itu hakir, sesuatu yang kecil. Dia mengatakan tidak. Bahkan Abdullah bin Hudzafah mengatakan, wallahi demi Allah, kalau seandainya engkau wahai
Kaisar ya, wahai Raja Romawi, memberikan seluruh kerajaan dan hartamu kepadaku untuk membuatku keluar dari agama Muhammad, wallahi tidak akan pernah saya lakukan. Akhirnya Raja Romawi ini putus asa menawarkan kebaikan-kebaikannya untuk Abdullah. Jalan yang lain berarti kalau nggak bisa dikasih tawaran kenikmatan berarti harus dipaksa dengan kekerasan, gitu. Akhirnya dipaksalah Abdullah bin Hudzafah ini dengan cara diintimidasi. Dimasukkan dia ke dalam penjara, tidak diberikan makan selama 3 hari. Pada saat hari yang keempat diberikan makanan tapi berupa babi dan arak. Makanan yang diharamkan dalam Islam. Selama berhari-hari makanan itu tidak disentuh sama sekali oleh Abdullah bin Hudzafah. Sampai dalam kondisi lemas yang hampir mati, maka Abdullah bin Hudzafah ini didatangkan lagi di hadapan Heraklius. Heraklius berkata, "Mengapa engkau tidak mau memakannya?" Maka dia mengatakan, sesungguhnya dalam agama kami, agama Islam, dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa, itu dibolehkan untuk makan makanan yang haram, sekedarnya untuk menyelamatkan nyawa dirinya. Akan tetapi aku tidak mau memakan babi sama arak ini, agar supaya engkau tidak mengolok-olok kami kaum muslimin atas kekalahan yang kami derita saat ini. Sampai seperti itu, Pak. Padahal dibolehkan untuk mengambil makanan yang haram ini untuk hanya menyelamatkan nyawanya. Tapi dia tidak mau, dalam kondisi dia kalah bersama kaum muslimin ini, kemudian kalah untuk yang kedua kalinya. Karena apa? Karena telah menggadaikan apa? Izzah mereka, kemuliaan mereka di hadapan orang-orang kafir. Kemudian apa yang terjadi? Kaisar Romawi ini memaksa dia untuk keluar dari Islam. Kalau kamu tidak mau, aku akan membunuhmu. Silakan saja, bunuh saja saya. Sampai kemudian disaliblah Abdullah ibnu Hudzafah ini, dan kemudian diperintahkan para pasukan pemanah dengan jumlah yang cukup banyak untuk siap memanah Abdullah bin Hudzafah dengan jarak yang dekat. Tapi Abdullah bin Hudzafah diam saja. Tanda dia siap untuk mati. Ini karena apa? Jannatul iman. Sampai kemudian Raja Romawi ini putus asa untuk membuat Abdullah bin Hudzafah ini murtad dari agamanya. Maka Raja Romawi kemudian memberikan penawaran, ya sudah, kalau kamu memang tidak mau keluar dari agamamu, cukup kamu cium keningku ini sebagai penghormatan kepadaku, aku akan bebaskan kamu. Aku akan lepaskan kamu dan aku tidak hukum mati kamu. Apa yang terjadi? Abdullah bin Hudzafah mengatakan, "La, saya tidak mau." Ini menunjukkan izahnya seorang mukmin di hadapan orang kafir. Dia tidak mau merendahkan dirinya kepada orang-orang kafir ini. Karena mencium kening itu, Pak, itu tradisi orang Arab untuk mengagungkan dan memuliakan orang yang dicium keningnya. Dan itu tetap terus berjalan sampai saat ini, tradisi seperti ini. Kemudian Abdullah bin Hudzafah mengatakan, "Baiklah, aku mau mencium keningmu, tapi bukan aku saja yang kau bebaskan, tapi kau juga membebaskan 300 tentara kaum muslimin yang kau penjarakan saat ini." Akhirnya apa yang terjadi? Raja Romawi menjanjikan akan membebaskan 300 tentara itu selama Abdullah bin Hudzafah mencium keningnya. Maka dengan tetap menjaga wibawa dan kemuliaan Abdullah bin Hudzafah, dalam sebuah riwayat saya pernah membaca, beliau mencium keningnya Raja Romawi itu dengan meletakkan kain lengannya ini, dia tempelkan di dahinya Raja Romawi dan dia cium melalui kain lengannya, supaya tidak mencium secara langsung keningnya si Raja Romawi yang kafir. Setelah itu maka Raja Romawi
memenuhi janjinya melepaskan Abdullah bin Hudzafah serta 300 tentara yang tersisa untuk dikembalikan kembali ke pangkuan kaum muslimin. Nah, pada saat Abdullah bin Hudzafah ini kembali dengan membawa sekian ratus, 300-an tentara pasukan kaum muslimin yang dibebaskan ini, maka para sahabat atau orang-orang Islam di kota Madinah pada saat itu ketika mendengar kabar bahwa Abdullah bin Hudzafah telah mencium keningnya Raja Romawi, maka kaum muslimin mencela habis-habisan Abdullah bin Hudzafah. Bagaimana bisa seorang muslim, seorang mukmin yang memiliki izzah, keperkasaan, kemuliaan bisa mencium keningnya orang kafir yang hina ini? Tapi Abdullah bin Hudzafah diam saja. Maka ketika khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendengarkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Hudzafah, Umar ini orang alim, dia tahu betul apa maksud dibalik yang dilakukan oleh Abdullah bin Hudzafah. Demi menyelamatkan 300 tentara kaum muslimin, yang kata Nabi SAW, seorang mukmin itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Ini 300 mukmin. Demi menyelamatkan itu semuanya, Abdullah bin Hudzafah rela untuk mencium keningnya Raja Romawi. Sampai pada akhirnya kemudian Umar bin Khattab berdiri dan mencium kening Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab memberikan apa? Penghormatan kepada Abdullah bin Hudzafah atas apa yang dilakukannya berdasarkan ilmu. Sampai kemudian Umar pun memerintahkan kepada seluruh para sahabat atau seluruh kaum muslimin di situ untuk mencium keningnya Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Nah, ini Pak, ini kalau jannatul iman ada dalam hati seseorang. Dia akan terus membawanya kemana-mana dan dia tidak akan pernah menggantikan dengan sesuatu yang hakir, sesuatu yang hina dari kehidupan dunia ini.